Selamat pagi semua. Di sini saya akan menjelaskan skripsi yang saya baca, yaitu dengan judul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas pembayaran pajak pada wajib pajak badan. Langsung ke latar belakangnya jawab satunya. Penelitian pajak merupakan alat bagian pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan pajak yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari orang pribadi maupun badan, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak memberikan sumbangan terbesar bagi penerima negara dibandingkan dengan penerima bukan pajak seperti penerimaan sumber daya alam, bagian laba BUMN, penerimaan bukan pajak lainnya, dan pendapatan badan layanan umum serta hibah. Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor pribadi atau perusahaan ke sektor publik, dan memindahkan sumber dana tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja dan sektor privat. Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu pajak badan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan minimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurangan laba. Besarnya pajak seperti yang kita tahu terutang pada besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan, semakin besar pula pajak yang terutang. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan perencanaan pajak atau tax planning yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien. Tax planning adalah suatu alat dan suatu tahap awal dari manajemen perpajakan atau tax management yang berfungsi untuk melakukan analisis secara sistematis berdasarkan alternatif untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. Serta definisi tax management memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari sekedar tax planning. Tax management pastilah hal tidak terlepas dari konsep manajemen secara umum yang berupaya sistematis yang meliputi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Perusahaan dapat melakukan pajak yang tertujuan untuk menekankan serendah mungkin kewajiban pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi juga pajak yang dibayar dapat ditekankan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan manajemen. Manajemen pajak harus dilakukan dengan baik agar tidak mengurus kepada pelanggaran norma perpajakan atau penghindaran pajak. Perusahaan juga harus dapat memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan. Tindakan ini sering juga disebut tindakan agresif dalam perpajakan. Adanya beberapa kepentingan dan keinginan antara fiskus dan wajib pajak badan dalam pembayaran pajak. Perusahaan dapat memaksimalkan manajemen pajak, yaitu dengan cara memaksimalkan tax individu dan memanfaatkan fasilitas perpajakan serta memperoleh biaya yang menghemat pajak untuk memaksimalkan pajak pada perusahaan. Hal ini wajib pajak badan berusaha mengeksploitasi celah-celah yang dapat dalam Undang-Undang Perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan kena pajak wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan tarif sebesar 25% mulai 1 Januari 2010. Untuk perseorangan terbuka mendapatkan pengurangan tarif sebesar 5%. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 2B dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 Pasal 2 menjelaskan bahwa wajib pajak dalam negeri berbentuk perseorangan terbuka jika jumlah kepemilikan
saham publiknya 40% atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor. Jadi tarif pajak untuk perseorangan terbuka sebesar 20% dari penghasilan kena pajak. Perusahaan dikenakan aktivitas melakukan pembayaran pajak jika tarif pajak perusahaan itu di bawah 20% dan jika di atas 20% berdasarkan pengurangan efisien dalam melakukan pembayaran pajak. Ini biasanya disebabkan karena perusahaan kurang memanfaatkan fasilitas perusahaan dan peraturan dan biaya yang dapat menghemat pajak penghasilan. Ada beberapa cara yang diduga dilakukan suatu perusahaan agar dapat minimalkan beban pajak, yaitu dengan memanfaatkan dari besarnya hutang di suatu perusahaan. Karena semakin besarnya hutang di dalam perusahaan, maka akan timbul biaya bunga hutang yang mengakibatkan pengurangan pajak karena dikurangi dari penghasilan. Tingkat hutang dalam perusahaan dapat dilihat debit to credit ratio, yaitu untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan minjam atau kreditor dengan pemilik perusahaan. Kemudian adalah entitas kepemilikan aset tetap. Pada saat perusahaan melakukan investasi pada aset tetap, hal yang perlu dilihat adalah dari sisi pembiayaan, baik itu secara tunai, utang, ataupun dengan biaya leasing. Perolehan aset tetap dengan cara tunai dan utang akan menimbulkan beban depresiasi yang akan mempengaruhi pajak perusahaan. Hal ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurangan pajak, sedangkan peroleh aset tetap dengan pembiayaan leasing dengan hak optis akan menimbulkan biaya aktivitas leasing di mana cicilan atau angsuran per bulan serta bunga dapat menjadi pengurangan dari penghasilan sehingga dapat mengurangi laba dan pajak penghasilan perusahaan. Selain cara di atas, cara lain digunakan dapat meminimalkan beban pajak adalah berputar persediaan. Perputaran persediaan yang lama akan menyebabkan harga pokok penjualan perusahaan semakin tinggi sehingga laba kena pajak akan semakin turun. Hal tersebut akan menyebabkan penurunan pajak penghasilan perusahaan. Jadi perputaran persediaan bisa digunakan oleh perusahaan dengan memanfaatkan harga pokok penjualan yang tinggi untuk mengurangi laba perusahaan serta pajak penghasilan. Kemudian perusahaan juga dapat perusahaan yang memiliki tingkat probabilitas yang besar dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Penyebabnya adalah karena perusahaan dengan tingkat efisien yang tinggi dan yang memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak perusahaan dikarenakan perusahaan dengan mendapatkan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurangan pajak yang lainnya yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari seharusnya. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terlebih dahulu yang dilakukan oleh Darmadi tahun 2003. Terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya, yaitu pengambilan sampel dalam penelitian sebelumnya pada perusahaan manufaktur periode 2011 sampai 2012. Adapun penelitian ini menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri dasar dan kimia periode 2012 sampai 2014. Darmadi menggunakan 6 variabel pengukuran yang terdiri dari ukuran perusahaan, tingkat hutang, probabilitas, intensitas persediaan, intensitas aset tetap, dan fasilitas perpajakan. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan terdiri dari debit to credit ratio,
entitas kepemilikan aset tetap, berputarnya persediaan dari probabilitas. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, penelitian mencoba melakukan penelitian berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembayaran pajak pada wajib pajak badan. Adapun rumus masalahnya yaitu latar belakang yang telah disediakan di atas mengenai faktor-faktor yang dapat digunakan untuk mengaktivitaskan pembayaran pajak perusahaan. Berikut ini rumus masalah dalam penelitian ini. A. Apakah debit to question ratio berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan? Apakah entitas aset tetap berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan? Apakah berputarnya persediaan berpengaruh terhadap tarif efektivitas perusahaan? Apakah probabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan? Batas masalah dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan 3 faktor saja untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembayaran pajak pada wajib pajak badan, yaitu debit to question ratio, entitas aset tetap, berputarnya persediaan, dan probabilitas, serta sampel yang digunakan hanya 3 tahun periode 2012 sampai 2014. Tujuan penelitian sesuai dengan perumusan masalah yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui berpengaruh yang timbul oleh debit to question ratio terhadap tarif pajak efektif perusahaan. 2. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh entitas aset tetap terhadap pajak efektif perusahaan. 3. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh berputarnya persediaan terhadap tarif perpajakan efektif perusahaan. 4. Untuk mempengaruhi yang ditimbulkan oleh probabilitas terhadap tarif pajak efisien perusahaan. Adapun manfaat penelitiannya, bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh efektivitas pembayaran pajak dan wajib pajak badan, serta dapat digunakan serta referensi bagi penelitian lainnya dengan materi yang berhubungan dengan penelitian ini. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efektif pembayaran pajak bagi perusahaan kena pajak dalam membayar kewajiban pajak, sehingga perusahaan dapat memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan manajemen. Bab 2, dari tinjau dari perusahaan, dasar-dasar perpajakan, pengertian perpajakan. Menurut Vaughan, pajak adalah suatu sumber pendapatan negara yang penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Sufrianto, pajak adalah iuran atau pungutan wajib pajak yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa membalas jasa yang dapat ditunjukkan secara langsung. Menurut Waluyo, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dilaksanakan yang terutang oleh wajib pajak pembayaran menurut peraturan-peraturan dengan tindak mendapatkan presentasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan adalah untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Dari beberapa definisi yang telah disajikan dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki unsur berikut. Yang berhak memungut pajak ialah negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pajak dipungut berdasarkan kuasa undang-undang serta aturan pelaksanaan sehingga dapat dipaksa. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrafektasi langsung secara individu oleh pemerintah. Pajak digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi negara luas. Pajak dapat dipungut secara langsung ataupun tidak langsung. 2. Pengertian efektivitas. Menurut Hong Jack 1984 dalam Maserah 2013, efisien adalah ukuran suksesnya organisasi yang didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk mencapai segala keperluan. Ini berarti bahwa organisasi maupun penyusunan dan pengorganisasian sumber daya untuk mencapai tujuan. Menurut Suwandi 2008, efisien adalah
sarana dan upaya untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekankan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Oke, kita akan masuk pengertian ekuitas. Kita akan ekuitas cara meneliti keefektifan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menggunakan tarif pajak efektivitas. Tarif pajak efektivitas didefinisikan oleh Rickroll dan Lewis dalam Messier 2013 merupakan perbandingan antara pajak real yang dibayar oleh perusahaan dengan laba komersial sebelum pajak. Dengan adanya tarif pajak efektif, maka perusahaan akan mendapatkan gambaran secara real bagaimana perusahaan manajemen pajak perusahaan dalam menekankan kewajiban pajak perusahaan. Karena apabila perusahaan memiliki presentasi tarif pajak efektif yang lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan, yaitu sebesar 20%, maka perusahaan kurang memaksimalkan dalam memaksimalkan insentif perpajakan yang ada. Karena dengan perusahaan memanfaatkan insentif perpajakan yang ada, maka dalam persentase pembayar pajak laba dari laba komersial dari beberapa divisi yang telah disajikan dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas pembayaran pajak dalam pembahasan ini bukan merupakan penghindaran pajak, yaitu ilegal atau dengan melanggar norma-norma dalam perpajakan yang telah tertulis dalam undang-undang yang dampaknya akan merugikan negara serta merupakan usaha-usaha dari wajib pajak badan agar minimal pajak yang secara ilegal menurut peraturan pajak. Debit to equity ratio merupakan kemampuan modal sendiri perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban, menjadi satu barometer selain dapat digunakan untuk mengukur tindakan kesehatan finansial atau ekonomi dan struktur permodalan perusahaan yang digunakan oleh pihak ketiga seperti pihak perbankan, investor, calon investor untuk bertujuan memberikan salah satu bahan pertimbangan dalam pelayanan pembelian kredit perbankan. Curangan tambahan modal namun dari sisi perpajakan. Dengan lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang disajikan untuk menjamin hutang. Debit to equity ratio untuk setiap perusahaan tertentu beda-beda tergantung karakteristik bisnis dan keberagaman arus kasnya. Perusahaan dengan arus kasnya stabil biasanya memiliki rasio yang lebih tinggi dari rasio kas kurang stabil. Dari beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa debit to equity ratio digunakan untuk memperoleh laba perusahaan dan pajak penghasilan dengan memanfaatkan beban perusahaan yang ditimbulkan yang dihitung dengan total hutang di bagian total ekuitas. Entitas aset tetap. Entitas aset tetap merupakan proporsi di mana dalam aset tetap terdapat kos bagian perusahaan untuk menambahkan beban, yaitu beban penghasutan yang ditimbulkan oleh aset tetap sebagai pengurangan penghasilan. Jika aset tetap semakin besar, maka laba yang dihasilkan akan semakin kecil karena adanya beban penghasutan yang terdapat dalam aset tetap yang dapat mengurangi laba. Pemilihan investasi dalam aset tetap terkait perpajakan adalah dalam hadis prestasi. Perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk aset dapat menjadikan biaya penghasutan sebagai biaya yang dapat dikurangi dari penghasilan atau bersifat dilutive expense. Biaya penghasutan yang bersifat deductible akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang, yaitu pada akhir pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Aset tetap menurut Al-George dan Krisnawati
Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau persediaan barang atau jasa untuk disewakan ke pihak lainnya untuk bertujuan administrasi yang diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Berputarnya persediaan. Berputarnya bisa merupakan restu yang digunakan untuk mengurung beberapa kali dana yang ditanam dari persediaan investor ini berputar dalam satu periode. Rasio ini dikenal dengan nama rasio berputarnya persediaan atau investor, dan diartikan pula bahwa berputarnya persediaan merupakan rasio yang menunjukkan beberapa kali jumlah barang persediaan digantikan dalam satu tahun. Cara penghitungan rasio berputar persediaan yaitu dengan membandingkan antara harga pokok penjualan dan harga persediaan. Menurut Kazimir, persediaan merupakan jumlah barang yang disimpan oleh perusahaan dalam satu tempat atau gudang. Persediaan merupakan cara perusahaan untuk proses produksi atau penjualan pada saat dibutuhkan. Oke, mari probabilitas. Menurut Kazimir, rule of offset atau ROA adalah suatu indikator yang mencerminkan forma keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan, makin forma keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan yang positif, menunjukkan bahwa dengan total aktivitas yang digunakan, perusahaan mampu menghasilkan laba. Sebaliknya, ROA yang negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang digunakan, perusahaan tidak mampu menghasilkan laba dan pengerugian. Kita langsung ke penelitian terlebih dahulunya. Itu Sri Mulyani, yaitu dengan judul pengaruh karakteristik perusahaan, koneksi politik, dan rekomendasi perpajakan terhadap penghindaran pajak. Variabel yang digunakan variabel dividen penghindaran pajak, variabel dividen leverage, investasi, modal, koneksi politik, reformasi Undang-Undang PPH tahun 2006. Sebenarnya leverage adalah karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan entitas, modal, dan reformasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Yaitu Najahaira Fahtarin berpengaruh karakteristik pemilikan, rekomendasi perpajakan, dan utang politik. Variabel dividennya karakteristik pemilikan, rekomendasi pajak. Variabel terhadap tindakan pajak agresif terhadap perusahaan yang terdapat tindakan variabel agresif, variabel kontrol ukuran perusahaan, perdana, dan probabilitas. Variabel karakteristik kepemilikan, hubungan politik, dan perdana tidak berpengaruh signifikan terhadap perpajakan. Variabel pengaruh negatif adalah rekomendasi perpajakan, rekomendasi, dan ukuran perusahaan. Begitulah sampai akhir, sampai 7. Sekarang kita langsung masuk ke kerangka pemikiran. Perusahaan akan mempengaruhi tarif pajak efektif untuk menekankan beban pajak agar tidak memberatkan keuangan perusahaan, serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk minimalisasi beban pajak dan mengefektifkan pembayaran pajakan. Beberapa caranya yang dapat kita lihat dari kerangka pemikirannya. Kita langsung aja kita perumus hipotesisnya. Pengaruh debit to equity rasio terhadap tarif pajak efektif. Berdasarkan penelitian Mourov 2005 bahwa hutang perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi nilai rasio hutang, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan, dan semakin tinggi pula biaya bunga yang ditimbulkan hutang tersebut.
Bunga yang semakin tinggi akan berpengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Sedangkan menurut Hilda bahwa hutang perusahaan tidak berpengaruh terhadap pajak pada efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa peran tindak hutang perusahaan dalam meningkatkan kualitas manajemen pajak belum dapat berfungsi secara semestinya. Maka debit to credit ratio dihitung dengan membandingkan total hutang dengan total ekuitas. Beban bunga yang ditumpukan dengan hutang akan berpengaruh pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai debit to credit ratio, maka akan semakin turun tingkat tarik pajak efektif perusahaan. Dalam uraian di atas, maka diambil hipotesisnya debit to credit ratio berpengaruh negatif terhadap tarik pajak efektif. 2. Pengaruh entitas pajak tetap perusahaan tarik pajak entitas. Dari penelitian dilakukan oleh Darmadi 2013, entitas pajak tetap berpengaruh positif signifikan terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar entitas pajak tetap perusahaan, maka tidak akan manajemen. Maka dengan manfaat adanya diversity manajemen dapat meningkatkan kualitas perusahaan untuk tercapai kompensasi kinerja manajemen yang diinginkan dapat mengaktifkan pembayaran pajak perusahaan. Dengan adanya iuran di atas, maka yaitu entitas aset tetap perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak. Maka yang ketiga, kita akan sini dalam kita bisa lihat dari penelitian yang dilakukan oleh HCT bahwa perputaran persediaan berpengaruh negatif. Maka perputaran persediaan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin besar perputaran persediaan akan menyebabkan harga pokok penjualan semakin besar, sehingga akan menyebabkan penjualan laba perusahaan akan menyebabkan penurunan pajak perusahaan. Maka di atas diambil hipotesis ketiga, itu perputaran persediaan berpengaruh tarik pajak efektif. Pengaruh stabilitas pengaruh tetap terhadap aset pajak efisien dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap tap performance perusahaan manufaktur yang terdapat di bursa efek. Nilai ROA merupakan indikator maupun perusahaan dalam masalah laba perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka akan menghasilkan pajak yang tinggi dan cenderung aktivitas take performance akan mengalami penurunan. Maka di sini akan dapat hipotesis yang keempat, yaitu probabilitas berpengaruh pajak terhadap kualitas tarik pajak efektif. Oke, kita akan masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Metode penelitian, populasi dan pencapaian penelitian agensi yang ada perusahaan metode bergerak di bidang industri dasar dari kimia yang terdapat di bursa efek tahun 2012 sampai 2014. Metode pengambil sampel yang digunakan untuk terpengaruh efektivitas pembayaran pajak adalah metode Shefling Yogyakarta. Penjelasan bahwa proses sampel dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kata yang digunakan, yaitu 1. Perusahaan manufaktur bergerak di bidang industri dasar dari kimia yang terdaftar di BI 2012 sampai 2014 yang tarik pajaknya itu sebesar 20%. Kedua, perusahaan yang mengalami laba tingkat berturut-turut kriteria ini digunakan penghasilan karena atas laba yang diperoleh perusahaan. Ketiga, perusahaan yang menerbitkan laba keuangan lengkap dan keuangan. 4. Penggunaan mata uang rupiah yang penilaian kriteria. Oke, jenis sumbernya itu jenis data yang digunakan yang sekunder. Oke, kita langsung ke definisi operasi variabel dan pengukuran. Operasi ini dapat dirumuskan hipotesis kami dibuat pada 5 variabel, 4 variabel individu. Variabel dividen. S1. Aktivitas pembayaran pajak. Definisi aktivitas pembayaran pajak adalah syarat untuk memenuhi kewajiban
perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan secara efektivitas pembayaran pajak dalam PT ini menggunakan tarif pajak efektif. Menurut Janet Au 2010 dalam Marufa 2015, tarif pajak efektif merupakan dapat diukur dengan menggunakan rumus tarif pajak efektif beban pajak bagi laba sebelum pajak. Beban pajak dan laba sebelum pajak dalam perhitungan tarif pajak efektif merupakan beban pajak yang tercantum dalam laporan laba rugi perusahaan. Beban pajak yang tercantum dalam laporan keuangan adalah total pajak ini ditambahkan total pajak tanggungan. Mari kita lihat variabel dependennya 1 debit to ratio. Dapat kita lihat langsung debit untuk setiap perusahaan tertentu beda-beda tergantung karakteristik pada dalam arus kas perusahaan dengan arus kas yang stabil. Biasanya sendiri rasio yang lebih tinggi dan rasio kas yang kurang stabil, yaitu dapat dirumuskan sebagai berikut. Debit to credit ratio atau sama dengan total hutang per ekuitas. Ekuitas aset tetap defisit aset tetap adalah gambaran besar aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan terpilih menggunakan floating entitas aset. Tapi untuk menggambarkan entitas aset tetap perusahaan, entitas aset tetap perusahaan dalam penelitian dapat dihitung dari cara total tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan. Menurut Dharma dapat dirumuskan ekuitas aset tetap sama dengan total aset tetap per total aset. Total aset tetap adalah jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dari tercantum dalam neraca mencakup bangunan, mesin, kendaraan, peralatan. Total aset dapat dihitung entitas aset tetap menggunakan nilai total aset perusahaan yang tercantum dalam neraca perusahaan. Sekarang kita akan lanjut ketiga, yaitu perputaran persediaan. Perputaran mencerminkan berapa kali bagian persediaan diganti dalam setahun. Variabel perputaran persediaan menggunakan rasio inventory turnover. Rasio perputaran persediaan dapat dihitung dengan cara harga pokok penjual yang Oke, dari metode pengumpulan data dapat kita lihat metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi perpustakaan dan dokumentasi. Satu studi perpustakaan yang yaitu dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau jurnal di dalam perpustakaan yang terdapat referensi yang berhubungan dengan peneliti. 2. Dokumentasi yaitu mengumpulkan mencatat referensi dan dokumentasi di kolom tentang data keuangan pada perusahaan. Oke, kita masuk ke statistik diversity variabel. Statistik deskripsi menurut Kolese 2013 digunakan untuk memberikan gambaran untuk mengenai respon dalam penelitian ini yang dilihat dari nilai minimum maksimum jumlah keseluruhan data dan standar definisi. Maksud metode analisis. Metode analisis dapat data merupakan suatu metode yang digunakan untuk memproses variabel-variabel yang ada sehingga penghasilkan suatu hasil penelitian yang berguna dan memperoleh suatu kesimpulan. Metode ini menggunakan analisis linear berganda. Analisis linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dividen. Menguji hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda dengan berikut. Dapat kita lihat rumusnya dari keterangan. Maka kita langsung saja ke uji asumsi kualitas data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah data yang telah dikumpulkan oleh peneliti memiliki kualitas yang baik. Uji asumsi klasik yang digunakan oleh peneliti adalah uji normalisasi data, uji multikolonial, uji akulturasi, uji heterokorelasi,
identitas. Jika data yang telah dikumpulkan sudah memenuhi suatu kriteria asumsi klasik, maka katalog data yaitu uji normalitas data. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Maka kita langsung ke uji multilinear. Uji multilinear diperlukan untuk mengetahui apakah tindakan variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lainnya atau satu model kemiripan antara variabel independen dalam suatu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara suatu variabel independen dan variabel dependen yang lainnya. Maka kita masuk ke uji korelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui update tindakan korelasi antara variabel pengganggu variabel tertentu dan variabel pengguna variabel sebelumnya. Cara untuk mendapatkan dapat diuji Durbin-Watson. Mekanisme uji Durbin-Watson menurut Ghazali 2003 dalam Ghazali 2013. Menurut hipotesis H tidak ada autokorelasi. HA adalah autokorelasi 2 menurut DWD itu 3 untuk ukuran sampel tertentu dan banyak variabel dependen 4 tentu nilai batas independen DU dan batas di bawah DE dari tabel. Memang kita uji heteroskediditas menunjukkan terjadinya perbedaan varians residual suatu variabel pengamat ke variabel pengamat yang atau gambar hubungan antara lain yang ditelisik dengan studi Bilet residual nilai tersebut. Maka uji segregasi simultan vertex. Uji pada dasarnya menunjukkan apakah suatu variabel independen dimaksud model mempunyai pengaruh secara bersama terhadap variabel. Dari uji signifikan parameter individu, ujian statistik T pada dasar menunjukkan berapa jauh berpengaruh satu variabel penjualan atau independen secara individual dan mengkarakterisasikan individu. Hasil uji hipotesis yang ditampilkan pada ujian statistik T harus menunjukkan nilai segregasi lebih kecil dari 0,05. Jika lebih 0,5 maka variabel dependen tidak berpengaruh signifikan pada variabel dependen. Kesimpulan dependen menunjukkan secara empiris berpengaruh di hipotesis aset tetap berputar persediaan dan progres tarik pajak habisan pada perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri dasar kimia dan terdapat di perusahaan efek industri. Berdasarkan penelitian ini menggunakan data laporan keuangan perusahaan selama 3 tahun 2012 sampai 2014 dan mencakup 55 sampel perusahaan yang mempunyai tarif pajak yang efektif. Jadi jika tarif pajak perusahaan itu tidak efektif maka tidak dijadikan sampel. Berdasarkan sampel data yang dilakukan berdasarkan beberapa penelitian, kita lihat hasil penelitiannya. Maka kita dari batas penelitian 4 yaitu perusahaan populasi dalam penelitian ini terbatas satu jenis perusahaan. Kedua kebatasan penelitian dan maka kita lihat besaran penelitian beberapa cara yang pertimbangkan penelitian selanjutnya. Pada selanjutnya perlu menambahkan sampel yang lebih banyak agar semakin luas perusahaan yang dapat dijadikan sampel sehingga dapat digunakan untuk lebih memprediksi dari hasil penelitian selanjutnya semakin baik. 2. Menggunakan variabel penelitian dengan rentang waktu yang jauh lebih panjang untuk mendapatkan hasil penelitian lebih baik. 3. Menambahkan atau menggunakan variabel independen lainnya mempengaruhi tarif pajak efektif seperti ukuran perusahaan, koneksi politik, komisaris independen, fasilitas perpajakan, ataupun variabel lainnya yang berbeda dari penelitian sebelumnya sehingga dapat menjadikan sumber informasi baru bagi penelitian selanjutnya. 4. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan proyek yang berbeda dengan ukuran tarif pajak efektif atau ERT, misalnya dengan persediaan buku laba kena pajak menurut komersial
menurut psikolog atau tek depresi. Inilah hasil dari presentasi dari penjelasan skripsi saya. Terima kasih.